Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi supaya bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampe ke ayat 6. Sekarang ke ayat 7 di dalam surat Al-Ma'un. Ayat 7 ini ayat yang terakhir di dalam surat Al-Ma'un. Para jamaah mau belajar enggak tentang surat Al-Ma'un ayat 7? Marilah kita bersama-sama belajar di dalam pengaosan malam hari ini. Karena manusia hidup itu di dalam dunia ini harus belajar. Bila manusia itu menginginkannya kepintaran-kepintaran, kelebihan-kelebihan dari dirinya, karena kepintaran itu berarti manusia itu memiliki kelebihan-kelebihan. Bila seseorang manusia itu menginginkan kelebihan atau kepintaran, itu manusia itu harus belajar. Manusia hidup di dalam dunia ini semuanya belajar, bukan belajar ilmu saja. Semuanya manusia hidup di dalam dunia itu belajar. Belajar tentang mencari ilmu,
belajar tentang mencari barokah, belajar tentang mencari rezeki, belajar tentang sosial, belajar tentang tenggang rasa ngaji rasa, belajar tentang ngaji diri. Karena di dalam surat Al-Ma'un ayat 7, semua orang itu harus belajar. Karena di surat Al-Ma'un ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan untuk memberi bantuan. Jadi manusia itu bila tidak mau untuk memberi bantuan-bantuan terhadap sesama makhluknya, terhadap sesama umat manusianya, manusia itu tidak mempunyai tenggang rasa ngaji rasa, manusia itu tidak mempunyai ngaji diri. Karena umat manusia di dalam dunia ini itu berurusannya dengan manusia dan manusia. Manusia itu memiliki yaitu ketentuan-ketentuan terhadap umat manusia. Kalau umat manusia ada yang membutuh bantuan, bantulah. Karena umat manusia itu harus memiliki tenggang rasa ngaji rasa. Karena umat manusia itu berhubungannya dengan manusia dan manusia. Karena umat manusia itu harus memegangnya hablum minanas. Hablum minanas ini di antara manusia dan manusia. Kalau hablum minallah di antara manusia dan Sang Pencipta atau Gusti Allah. Karena di dalam surat Al-Ma'un ayat 7, wa yamna'unal ma'un, dan enggan untuk memberi bantuan. Manusia hidup itu harus membantu di antara manusia dan manusia. Karena sewaktu-waktu umat manusia itu butuh bantuan terhadap umat manusianya itu sendiri. Karena hidup di dalam dunia ini semuanya harus tenggang rasa mengaji rasa, harus saling mengasihi, harus saling menyayangi di antara manusia dan manusia. Karena manusia hidup di dalam dunia ini harus saling bantu membantu, harus saling kasih mengasihi di antara kita semua ini. Lalu dilanjutkan dengan wawo jabarwal. Wawo jabarwal ini maknanya lingkungan. Lingkungan umat manusia di dalam dunia ini harus mempunyai pegangan-pegangan, mempunyai pedoman-pedoman di dalam dunia ini. Yang utama, umat manusia itu harus memegangnya tentang agama. Agama itu hanya sekedar tulisan. Lalu agama itu dipedomi, agama itu diyakini oleh dirinya. Lalu dimasukkan ing dalam hati, ing dalam pikiran. Jadi agama-agama itu bukan makhluk. Agama-agama itu cuma tulisan, ing dalam hati, ing dalam pikiran, lalu dipegang ing dalam hati, ing dalam pikirannya, lalu digerakkan hati dan pikirannya untuk melangkah. Tergantung umat manusianya memilihnya tentang apa. Kalau tentang agama itu menyatakan atau menunjukkan atau menggambarkan tentang mana yang baik,
mana yang buruk. Karena tentang agama itu umat manusia harus dipegangnya. Cuma tergantung hati dan pikiran umat manusianya. Agama itu tidak bisa membentak, agama itu tidak bisa membenarkan atau menyalahkan orang lain. Karena agama-agama itu cuman hanya sekedar tulisan. Agama itu bukan makhluk. Agama itu ditulis, lalu dipedomi ing dalam hati, ing dalam pikiran, lalu digerakkan, lalu melangkah. Lalu umat manusia itu berjalan. Jadi tergantung tingkah laku perilakunya yang bisa membenarkan atau salahnya. Kalau agama itu tidak bisa membenarkan atau tidak bisa menyalahkan. Karena agama itu berdiam diri ing dalam hati, ing dalam pikiran. Yang bergerak itu tingkah laku perilakunya. Yang bisa salah tingkah laku perilakunya. Yang bisa benar tingkah laku perilakunya. Jadi umat manusia itu harus memilih tentang agama. Agama itu tersembunyi ing dalam hati, ing dalam pikiran. Seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini, khususnya umat manusia. Karena umat manusia itu memiliki keyakinan-keyakinan tentang agama. Kalau agama itu semuanya didirikan oleh umat manusia, cuma agama itu tidak berbentuk, tidak bernyawa, tidak bergerak. Yang menggerakkan agama-agama itu tergantung ing dalam hati, ing dalam pikiran, lalu melangkah. Melangkah umat manusia itu tergantung tingkah laku perilakunya, menujunya yang mana. Apakah menuju kebaikan, apakah menuju kejelekan. Itu tentang agama. Lalu dilanjutkan dengan ya Jabariyah, perjalanan manusianya. Perjalanan manusia itu harus mempunyai pedoman dan keyakinan terhadap dirinya. Umat manusia itu harus mempunyai keyakinan. Yang diyakini apa? Bahwa umat manusia itu diciptakan oleh Sang Pencipta atau Gusti Allah. Itu harus diyakini ing dalam hati, ing dalam pikiran umat manusia itu. Yang pertama itu yang dipegang yaitu Sang Pencipta atau Gusti Allah. Lalu yang kedua itu agama. Agama itu harus dipegang ing dalam hati, ing dalam pikiran terhadap umat manusia, seluruh umat manusia. Bila umat manusia itu ingin mempunyai perjalanannya, karena seluruh umat manusia itu pasti mempunyai perjalanannya semua. Jadi umat manusia itu harus memperjalankannya, yaitu keyakinan terhadap Sang Pencipta atau Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan agama, supaya manusia itu berjalannya dengan kelurusan di dalam perjalanannya di dalam dunia. Karena semua umat manusia itu mempunyai agama. Agama itu pasti mempunyai utusan-utusan. Agama itu mempunyai utusan-utusan. Karena terdirinya agama itu dari utusan-utusan Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah. Khususnya orang Islam, yaitu agama
Islam khususnya. Jadi orang Islam itu harus memegangnya keyakinan terhadap Sang Pencipta yaitu Gusti Allah. Lalu memegangnya yang diutus yaitu di dalam mimati Gusti Allah gawe Muhammad. Jadi yang diutus oleh Gusti Allah itu yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi umat manusia itu harus memedomi, meyakini, mengimani terhadap putusan-putusan Sang Pencipta, terhadap putusan-putusannya yaitu seorang Nabi. Jadi umat manusia itu khususnya orang Islam meyakininya yang diutus oleh Gusti Allah yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu didirikanlah Islam oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam terdirinya dari sholat. Kewajiban Islam itu harus sholat. Jadi orang Islam itu harus melakukannya ibadah sholat. Saya sebagai orang Islam menganutnya, meyakininya tentang agama. Agama itu tergantung umat manusianya. Bila ada, bila tidak ada. Sama seperti Sang Pencipta atau Gusti Allah atau yang Maha Kuasa. Jadi tergantung umat manusianya meyakini atau tidak bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta atau Gusti Allah atau Industri. Itu tergantung keyakinan umat manusianya. Tentang agama juga itu tergantung umat manusianya meyakini atau tidak. Bila yakin ada. Bila yakin tidak ada. Karena agama itu hanya sekedar buat petunjuk, buat gambaran terhadap umat manusia, menunjukkan bahwa ini yang benar, bahwa ini yang salah. Tergantung umat manusianya memilihnya, menjalankannya yang mana. Karena perjalanan umat manusia di dalam dunia ini semuanya dua unsur semua. Ada yang baik, pasti ada yang tidak baik. Karena di dalam perjalanan itu semuanya ada dua unsur. Tentang rezeki, tentang keyakinan, tentang tujuan, tentang mencari ilmu, dan lain-lainnya. Tentang rezeki itu ada yang baik, ada yang buruk. Tentang mencari rezeki juga ada yang baik, ada yang buruk. Tentang ilmu juga ada yang baik, ada yang buruk. Tentang keyakinan, pedoman, itu semuanya dua unsur semua. Ada pedoman yang baik, ada pedoman yang jelek. Itu tergantung umat manusianya. Saya sebagai orang Islam, saya menganutnya terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Gusti Allah. Karena di dalam Isra Mi'rajnya kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintahkannya menjalankan tugas 50 waktu, jadinya 5 waktu. Lalu didirikanlah agama di dalam 5 waktu itu. Bila ada orang yang menyatakan tentang agama Allah, itu Islam itu bukan agama Allah. Kalau Islam itu organisasi. Islam itu organisasi yang didirikan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, beserta para aulia, beserta para sahabat dan tokoh masyarakat di waktu itu. Kalau perintah yang diperintahkan terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW, itulah yang diperintahkan oleh Allah atau Sang Pencipta atau Gusti, yaitu perintah ibadah 50 waktu, jadinya 5 waktu.
Itulah yang perintah dari Gusti Allah, bukan agama Islam. Kalau agama Islam itu didirikannya dari sholat. Jadi orang Islam itu harus kewajibannya harus sholat. Bila seseorang meyakini bahwa Islam itu terdirinya dari sholat, lalu 5 waktu itu perintah dari Gusti Allah. Jadi umat manusia yang memegangnya agama Islam, meyakininya, harus menjalankannya 5 waktu itu semampunya, sesempatnya, sewaktu-waktunya, bila waktu lakukanlah. Lalu dilanjutkan dengan non jabarna ing saking gustine. Ing saking gustine ini Gusti Allah memerintahkan terhadap cita-citaannya, terhadap makhluk-makhluknya di dalam dunia ini. Yang pertama kali Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Ingustine itu memerintahkan terhadap utus-utusannya. Yang pertama kali yaitu utus-utusannya itu seorang nabi-nabi. Nabi-nabi itu banyak, bukan 25 nabi. Jadi umat manusia itu harus memedomi, meyakini bahwa nabi-nabi itu semua utusan-utusan Sang Pencipta semua. Jadi peganglah nabi-nabi itu. Nabi-nabi yang ke-25 nabi itu yang diketahui oleh umat manusia itu semuanya baik semua, tidak ada yang salah. Bila ada yang menyatakan bahwa nabi ini yang paling benar, berarti penafsiran umat manusia itu kurang pas di dalam perjalanannya, di dalam ilmunya, di dalam kitabnya, di dalam agamanya. Karena seluruh nabi-nabi itu, seluruh utusan-utusan Gusti Allah itu semuanya benar di dalam perjalanannya, di dalam perintah-perintah oleh Sang Pencipta atau Gusti Allah atau Ing Gustine. Karena di dalam Lonjaberna Ing Saking Gustine semua perintah-perintah nabi-nabi itu semuanya dari Sang Pencipta semua atau Gusti Allah atau Ing Gustine. Itu semua perintah-perintah dari Ing Gustine atau Sang Pencipta atau Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu memerintahkan seluruh nabi itu menjalankannya, siar-siar kebaikan, siar-siar kedamaian. Tapi zaman-zaman sekarang yang dinilai atau yang diperbuat oleh tokoh-tokoh atau yang dijalankan oleh tokoh-tokoh yaitu tidak seperti zaman-zaman dahulu. Karena zaman-zaman dahulu Gusti Allah memerintahkan terhadap seluruh nabi-nabi yaitu kedamaian-kedamaian, ketentraman-ketentraman di dalam dunia ini. Saya kasih contoh agama Islam. Kalau agama Islam yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW itu kedamaian-kedamaian, ketentraman-ketentraman, keindahan-keindahan di dalam perjalanannya, di dalam ajaran-ajarannya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW menginginkan ketentraman-ketentraman di dalam dunia ini. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW dijuluki agamanya, yaitu Islamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu rahmatan lil alamin. Islam itu indah, tentrem, adem, ayem. Jadi umat manusia zaman-zaman sekarang tentang agama diributkan karena tidak tahu tentang ajaran-ajaran agamanya. Seluruh ajaran-ajaran agama, bukan Islam saja,
Hindu, Buddha, Kristen, dan keyakinan-keyakinan yang lain itu menganjurkannya kedamaian-kedamaian, ketentraman-ketentraman di dalam dunia ini, kehidupan-kehidupan di dalam dunia ini. Semua agama itu menganjurkannya kedamaian, ketentraman, dan keindahan di dalam dunia ini, di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Tapi zaman-zaman sekarang agama itu buat rebutan. Agama itu buat cacian di antara agama dan agama, di antara muslim dan muslim, di antara umat dan umat. Agamanya sama, kitabnya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, tapi direbutkan oleh seseorang di dalam perjalanan-perjalanan tujuannya. Agama itu tidak usah direbutkan, karena agama itu cuman organisasi. Yang dinilai itu oleh Gusti Allah itu bukan agamanya. Yang dinilai oleh Gusti Allah itu atau Sang Pencipta atau Ingustine itu bukan agamanya. Yang dinilai itu tingkah laku perilaku umat manusia di dalam dunia ini. Kalau agama itu cuman hanya sekedar buat petunjuk, buat lambang bahwa ini yang benar, bahwa ini salah, yang dinilai itu tingkah laku perilaku. Tapi zaman-zaman sekarang agama buat rebutan, agama buat bacakan-bacakan di antara umat dan umat, di antara tokoh dan tokoh, di antara muslim dan muslim. Muslim ini yang paling benar, muslim ini yang paling benar. Itu agama-agama. Karena agama-agama di dalam dunia ini kalau mengakunya yang paling benar, berarti agama-agama umat manusia itu belum mendalam, ing dalam hati, ing dalam pikiran, ing dalam perjalanannya. Bila orang Islam memegangnya, Islamnya dari Nabi Muhammad SAW, yaitu rahmatan lil alamin, menginginkannya ketentraman-ketentraman, keindahan-keindahan, kedamaian-kedamaian di dalam perjalanannya. Kalau umat manusia, seorang tokoh mempunyai kelebihan, pasti mempunyai kekurangan. Bila seseorang melihat kesalahan-kesalahan orang lain, melihat kekurangan-kekurangan orang lain, berarti manusia itu tidak mengaji diri. Ngaji badan, ngaji rasa, ngaji diri. Umat manusia itu harus diaji dirinya. Karena umat manusia itu yang utama, yang dipegang itu yaitu ngaji diri. Kalau ngaji diri itu ing dalam hati, ing dalam pikirannya. Saya sebagai orang manusia pasti mempunyai kelebihan, pasti mempunyai kekurangan. Bila ada orang, seorang tokoh lalu melakukan kesalahan atau kekurangan, jangan dihujat, jangan dicaci. Karena yang dihujat, karena yang dicaci itu belum tentu salahnya, belum tentu kebenarannya yang dicaci-caci itu, yang mencacinya itu. Karena di dalam mengaji diri itu umat manusia itu menilai orang. Yang dinilai orang salah belum tentu salahnya, yang menghujat itu belum tentu benarnya. Karena di dalam kekurangan-kekurangan seorang tokoh-tokoh, yaitu tujuannya orang lain itu tidak tahu, ing dalam hati, ing dalam pikirannya. Bila seseorang tokoh itu dinilai oleh orang banyak, itu kurang, itu salah tentang ucapannya,
Tapi di dalam pikirannya, di dalam hatinya seorang tokoh itu, dia tujuannya mulia, dia tujuannya kebaikan. Tentang ngaji badan, ngaji rasa, ini tujuannya, ini dalam hatinya, ini dalam pikirannya. Tapi penafsiran-penafsiran orang yang menginginkan sesuatu, menginginkan tujuan-tujuan yang tertentu, lalu disalah-salahkan tentang tokoh-tokoh itu yang menyatakan tujuannya baik, tapi dinilainya kurang baik. Seorang tokoh itu mengucap tentang ngaji rasa, ngaji badan. Kalau orang yang merasakan tidak enak di dalam telinganya, punya perasaan enggak orang-orang itu. Kalau ada suara yang terlalu melengking di dalam telinga saya, rasanya bagaimana? Kalau tentang ibadah itu tidak usah terlalu keras, tidak usah terlalu melengking. Karena tentang ibadah itu adanya di dalam hati, di dalam pikiran, bukan karena suara yang melengking. Tentang ibadah itu adanya di dalam perjalanan hati, di dalam perjalanan pikiran, kelawan keikhlasan, keriduan di dalam menjalankan ibadah. Isi ibadah itu pulang terimanya saking Sang Pencipta atau Gusti Allah atau Ingustine. Jadi tentang ibadah itu bukan karena suara yang keras, bukan karena suara yang melengking. Suara yang keras, suara yang melengking itu kalau mengganggu perasaan-perasaan orang lain. Seandainya suara itu melengking di samping saya, perasaannya bagaimana? Tentram atau tidak? Seandainya orang itu sedang sakit, seandainya orang itu mempunyai orang sakit, jadi saya ini harus mempunyai ngaji rasa, ngaji badan. Kalau saya digitukan, rasanya bagaimana? Kalau saya digitukan, badan saya bagaimana? Kalau ngaji badan itu adanya di dalam perjalanan tingkah laku perilaku. Kalau ngaji rasa adanya di dalam hati. Kalau ngaji diri adanya di dirinya. Jangan menyalah-nyalahkan orang. Dirinya sendiri saja yang dinilai. Karena dinilai dirinya orang itu salah, belum tentu salah. Saya yang dinilai saya ini benar, belum tentu benar. Itulah yang namanya ngaji diri. Kalau ngaji rasa adanya di dalam hati. Kalau ngaji badan adanya di tingkah laku. Bila saya tentang ibadah mengganggu orang, apakah saya ini baik? Itu belum tentu baik. Karena tentang ibadah itu harus mempunyai ngaji rasa, tenggang rasa. Harus mempunyai ngaji rasa, ngaji badan, ngaji diri. Jadi di dalam ngaji rasa ini adalah di dalam hati. Saya bersuara melengking tentang ibadah, memanggil ibadah, supaya orang itu berdatangan. Tapi di samping yang suara melengking itu ada orang sakit, atau ada orang yang pikirannya tidak tenang. Itu suara-suara itu telah mengganggu pikiran-pikiran orang itu, mengganggu perasaan-perasaan orang itu. Jadi orang yang tujuannya baik jadinya tidak baik, karena tidak mempunyai ngaji rasa. Yang diutamakannya ibadah. Orang yang menghargai orang juga ibadah. Ibadah itu bukan sholat saja. Ibadah menghargai orang. Memang saya kewajiban orang Islam itu melaksanakan ibadah sholat, menginginkan suaranya melengking. Tapi menghargai di dalam lingkungan itu ada orang yang sakit,
Jadi kecilkanlah suara-suara itu supaya menghargai orang yang sakit. Itu termasuknya ibadah. Tapi kalau ada orang sakit, lalu suaranya menenting, menunjukkan bahwa saya ibadahnya yang paling utama, yang paling tawakal, itu termasuk riya, memamerkan tentang ibadah. Lalu dan yang kedua, tidak menghargai tentang ngaji rasa. Kalau orang yang menghargai itu mendapatkan ibadah. Kalau orang yang tidak menghargai terhadap lingkungannya, di sampingnya ada orang yang sakit, lalu terus-menerus mengeraskan suara-suara itu, berarti orang itu tidak menghargai di antara manusia dan manusia. Karena seluruh agama itu dianjurkannya harus memegangnya hablum minanas, di antara manusia dan manusia itu harus saling harga menghargai, harus saling hormat menghormati. Tapi zaman-zaman sekarang saling hormat menghormati, saling harga menghargai itu udah jarang. Kebanyakannya zaman-zaman sekarang mengakunya yang paling pintar, mengakunya yang paling bersih, mengakunya yang paling tinggi ilmunya, kemampuannya, kesuciannya. Itu orang-orang yang melakukan tentang itu. Wahai umat manusia, jagalah hatimu, jagalah perasaanmu, jagalah dirimu. Karena ing dalam hati, ing dalam perasaan, ing dalam dirinya yang bisa menyelamatkan tentang dirimu di dalam perjalanan umat manusia bila menginginkannya selamat. Peganglah ngaji badan, ngaji rasa, ngaji diri. Karena di dalam kitab Nur Jati, Nur itu cahaya, jadi itu diri itu manusia. Jadi manusia itu harus memperjalankannya yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Bila menginginkannya cahaya, jadi dirinya baik, bagus, benar, mulia. Bila seseorang umat manusia sering menghujat, sering mencaci di antara manusia dan manusia, di antara agama dan agama, di antara keyakinan dan keyakinan, itu umat manusia itu berarti mengambilnya dari kitab Nur Jati yang sebelahnya. Bukan kemuliaan, bukan kebaikan, bukan kedamaian, bukan kebagusan, tapi mengambilnya cahaya jadi dirinya keburukan. Kalau mengambilnya perjalanannya cahaya jadi dirinya tidak baik di dalam perjalanannya, berarti mengambilnya yang salah. Berarti cahaya jadi dirinya buruk di dalam perjalanannya. Karena di dalam kitab Nur Jati itu ada dua unsur menunjukkan tentang perjalanan umat manusia. Bila menginginkannya kemuliaan, berarti cahaya jadi dirinya umat manusia itu mengambilnya kemuliaan. Bila umat manusia mengambilnya keujub atau keburukan, atau sering mencaci, atau sering menghujat terhadap orang-orang, berarti umat manusia itu mengambilnya tentang keburukan di dalam kitab Nur Jati itu. Kitab Nur Jati itu di dalam perjalanan umat manusia itu, nur itu cahaya, jadi itu diri itu manusia. Tapi umat manusianya itu mengambilnya yang salah, karena mengambilnya keburukan. Berarti cahaya jadi dirinya manusia itu buruk di dalam perjalanannya. Bila umat manusia mengambilnya kesucian di dalam dunia ini, karena umat manusia itu mempunyai ada 3 unsur di dalam perjalanan umat manusia.
di dalam wau mati Gusti Allah gawe lingkungan. Gusti Allah membuat lingkungan-lingkungan di dalam dunia ini. Lalu Gusti Allah mengutus nabi-nabi di dalam ain paseu ing gustine lan atase. Jadi ing gusti nabi-nabi yang diutus-utus oleh Gusti Allah di dalam lingkungan-lingkungan kenabian-kenabiannya itu semuanya diutus di dalam 3 unsur. Di dalam 3 unsur ini umat manusia itu harus menjalankannya bila menginginkannya selamat dunia dan akhirat. Karena di dalam 3 unsur, yaitu kitab Pancar Urip Sejatine Urip, kitab Insan Kamil, kitab Nurjati, Gusti Allah mengutus seluruh nabi-nabi, yaitu nabi-nabi yang terdahulu, yang terakhir Nabi Muhammad. Di dalam nabi-nabi itu mempunyai atasannya, yaitu Gusti Allah. Di dalam ain paseu ing gustine lan atase. Jadi ing gustine lan atase itu semuanya Gusti Allah mengutus terhadap nabi-nabi. Nabi-nabi itu lalu tergantung ing atase, yaitu Gusti Allah, apa yang diperintahkannya. Contohnya kayak Nabi Khidir alaihi salam yang memegang kitab Pancar Urip Sejatine Urip, kitab Insan Kamil, kitab Nurjati yang dipegang oleh kayak Nabi Khidir. Lalu diturunkan kitab Insan Kamil itu terhadap Sayyidina Ali, lalu ke Sunan Gunung Jati Sayyidina Ali-nya. Lalu kitab Nurjati lalu dikirimkannya, diturunkannya terhadap Syekh Nurjati atau Syekh Jatul Kafi atau Ki Amparjati. Itu kitab-kitab Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kitabnya dari Sang Pencipta. Lalu kitab Pancar Urip Sejatine Urip yang dipegang oleh Nabi Khidir, lalu diturunkannya ke Syekh Maulana Ishaq, lalu Syekh Maulana Malik Ibrahim, lalu Kanjeng Sunan Ampel. Jadi di dalam kitab ketiga ini, ketiga kitab unsur ini untuk umat manusia. Kalau dipegang kitab ini, selamat dunia dan akhirat. Karena di dalam kitab Pancar Urip Sejatine Urip itu umat manusia itu kalau ingin hidup itu harus permohonannya itu terhadap Gusti Allah atau Sang Pencipta. Karena Pancar Urip inggih manusia itu yang memegang kuncinya yaitu Gusti Allah. Lalu Sejatine Urip, manusia itu kalau hidup itu harus berserah diri atau harus mendahului atau mengendoti atau memegang terhadap Gusti Allah. Kalau umat manusia itu bila ingin hidup di dalam dunia ini, kehidupannya berkah, kehidupannya mulia, kehidupannya selamat. Karena di dalam kitab Pancar Urip Sejatine Urip, kalau manusia itu ingin hidup selamat dunia dan akhirat, peganglah Sang Pencipta, peganglah Gusti Allah, peganglah ing Gustine. Itu umat manusia itu harus memegangnya. Itu yang sungguh-sungguh, yang erat terhadap Sang Pencipta. Karena kunci-kunci umat manusia itu semuanya terhadap Sang Pencipta. Itu isi-isi kitab Pancar Urip Sejatine Urip.
Itu isi-isinya di antaranya. Lalu dilanjutkan dengan insan hamil. Insan itu manusia hamil kangge suci. Umat manusia di dalam kesucian-kesucian umat manusia itu yang paling suci umat manusia itu si jabang bayi. Karena si jabang bayi keluar dari rahim ibu itu tidak mempunyai noda dan dosa, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita insan hamil ini mengambilnya dari si jabang bayi. Karena si jabang bayi ini makhluk Gusti Allah atau ciptaan Gusti Allah, namanya manusia. Yang paling suci itu si jabang bayi. Karena si jabang bayi ini belum ada noda dan dosa. Batas-batas insan hamil terhadap umat manusia itu yaitu 1 tahun sampai 4 tahun lebih. Karena 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun makhluk namanya manusia ini di dalam perjalanannya itu tergantung hati dan pikirannya. Itu tidak bisa berbohong, tidak bisa melakukan kesalahan-kesalahan tentang dosa. Kalau umur 4 tahun, kalau umur 4 tahun lebih mendekati 5 tahun, umat manusia itu bisa mana yang baik, bisa mana yang buruk. Jadi perjalanan umat manusia umur 4 tahun lebih sampai 5 tahun itu bisa berbohong, bisa berbuat salah, bisa berbuat benar. Itu umur 5 tahun kurang lebihnya. Karena asal usul kitab insan hamil bisa dinyatakan kebenarannya, bisa dinyatakan kesalahannya umat manusia itu pada umur 4 tahun dan 5 tahun itu. Karena di dalam rahim kandungan ibu itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Di dalam 4 bulan itu sifat manusianya. Kalau 1 bulan cairan, 2 bulan getih atau darah, 3 bulannya daging, segumpal daging. Kalau keempatnya baru sifat bentuk manusianya. Lalu Gusti Allah mengasih roh. Roh itu diberi perjanjian-perjanjian di antaranya. Kalau takdir kamu begini, kalau kodrat kamu begini, kalau nasib kamu begini. Jadi takdir, kodrat, nasib itu udah ada waktu di dalam kandungan. Kalau roh itu mau menyatakan ya, lalu itu ditanamkan di dalam sifat bentuk manusianya itu yang baru 4 bulan lebih mendekati 5 bulan. Di dalam kandungan ibu itu roh itu bergerak, jabang bayi itu di dalam kandungan itu bergerak karena udah dikasih roh. Jadi kalau di dalam kandungan itu 4 bulan mendekati 5 bulan bisa bergerak. Kalau udah keluar dari rahim ibu di antaranya umur 4 tahun atau 5 tahun, manusia itu bisa bergerak kebenarannya, bisa bergerak keburukannya, tahu tentang baik, tahu tentang buruk di dalam perjalanannya. Kalau kita insan hamil, kalau kita nur jati, nur itu cahaya, jati itu diri. Itu tergantung perjalanan umat manusia di dalam dunia itu. Kalau mengambilnya kebaikan, berarti cahaya jati dirinya baik, bagus, benar, mulia di perjalanannya. Bila mengambilnya keburukan, entah umat manusianya itu, berarti cahaya jati dirinya umat manusia itu buruk. Jadi di
dalam ain baseu ing Gusti lan atase. Jadi Gusti Allah mengutus nabi-nabi itu untuk mengetahui tentang perjalanan-perjalanan umat manusia di dalam dunia ini, supaya umat manusia ini baik, bagus, benar, mulia itu perjalanannya. Karena yang diutus nabi-nabi. Nabi-nabi itu mengajarkannya kebaikan-kebaikan, kedamaian-kedamaian dan ketentraman-ketentraman tentang perjalanan-perjalanan umat manusia. Tapi kanjeng Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lain itu kuncinya, itu perintah-perintah dari Gusti Allah semua. Jadi di dalam ain baseu ing Gusti lan atase. Maksudnya Gusti nabi-nabi itu 25 nabi. Jadi ing Gustine 25 nabi itu mempunyai atasannya, yaitu atasannya Gusti Allah. Lalu di dalam wawon Gusti Allah gawe lingkungan umat manusia itu tergantung perjalanan umat manusianya yang ada di dalam dunia ini. Bila umat manusia memperjalankannya di dalam dunia ini, kalau umat manusia tentang agama, kalau tentang agama itu tidak memberatkan apa-apa, kalau tentang agama itu tergantung umat manusianya. Kalau contohnya orang Islam, karena sayanya orang Islam, jadi saya mencontohkan orang Islam saja. Kalau mencontohkan agama-agama lain, takut salah penafsirannya. Jadi di dalam agama Islam, lalu yang diperintahkannya yaitu sholat. Sholat itu di dalam 5 waktu itu Gusti Allah mengucap terhadap Nabi Muhammad SAW, lakukanlah wahai Muhammad di dalam perintahku, jalankanlah. Jadi yang ada perintah Gusti Allah itu adalah ibadah. Kalau sholat itu tidak diperintahkan oleh Gusti Allah, yang diperintahkannya adalah ibadah. Di dalam Al-Quran itu perintah sholat itu tidak ada, cuma adanya ibadah. Berbanyak-banyaklah ibadah. Kalau ada orang yang melakukan ibadah 5 waktu, lalu orang itu tidak mampu melakukannya dengan komplit, dengan lengkap. Kalau ada yang menyatakan kalau bacaan-bacaannya tidak lengkap, itu tidak sah. Itu berarti penafsiran-penafsiran tentang agama, tentang perintah ibadah. Itu umat manusia itu berarti kurang pas di dalam penafsirannya. Kalau perintah Gusti Allah menjalankan ibadah 5 waktu itu semampunya terhadap umat manusia, karena umat manusia itu kemampuannya berbeda-beda. Contohnya tentang melakukan ibadah sholat duhur. Ibadah sholat duhur ini mengucapnya, saya sholat duhur atau sholat itu 4 rakaat makmum karena Allah Ta'ala, itu sah. Bila membacanya Al-Fatihah tapi tidak lengkap, cuma bisanya Alhamdulillah, itu sah. Itu telah dinyatakan di dalam kitab Nurjati. Tentang ibadah itu Gusti Allah tidak memberatkan terhadap makhluk-makhluknya yang mau menjalankan. Umat manusia itu melakukan ibadah, lalu bacaannya bisanya cuma Alhamdulillah, bisanya cuma segitu, itu sah.
Tapi kata orang-orang yang tidak mengesahkan itu berarti manusia itu penafsiran tentang ibadah itu kurang mengerti, kurang pas di dalam perjalanannya, di dalam penafsirannya. Karena kemampuan umat manusia itu tidak ada yang sama. Karena bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya ini ibadah dengan Gusti Allah. Apa yang kurang sah? Apa yang kurang pas? Kalau manusia itu ibadahnya itu sama Gusti Allah, memujinya sama Gusti Allah. Lalu umat manusia itu di dalam berjongkok, lalu bisanya cuman membacanya subhanallah. Itu di dalam kitab Nurjati itu dibenarkan, disahkan. Karena kitab Nurjati ini di dalam perjalanan umat manusia itu, di dalam tentang ibadah itu tidak memberatkan untuk umat manusia tentang ibadah. Kalau saya orang Islam, ibadahnya kan sholat. Jadi melakukan ibadah sholat itu tentang bacaan-bacaannya itu, kalau saya tidak mampu full membacanya, itu tidak apa-apa, itu sah. Tapi dengan satu syarat, umat manusia itu harus belajar dalam perjalanannya. Kalau udah tidak mampu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, cuman membacanya alhamdulillahirabbil alamin seandainya, atau alhamdulillah. Karena di dalam alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Nah, Rabbil alamin itu kamarenu alam kabeh. Jadi Gusti Allah itu mengareni wong alam kabeh. Jadi saya beribadah terhadap Sang Pencipta yang mengareni wong alam kabeh. Itu maknanya berarti saya beribadah ini terhadap Sang Pencipta. Lalu ada yang menyatakan kalau tidak pas, kalau bacaannya tidak full, berarti sholatnya tidak pas, ibadahnya tidak pas. Berarti tentang ibadahnya orang itu tidak mengerti penafsirannya. Lalu tentang surat, itu surat dibaca boleh, nggak bisa nggak apa-apa. Karena wajibnya itu membaca alhamdulillah, wajibnya. Kalau tentang surat, terus habis membaca Al-Fatihah, lalu suratnya nggak bisa, cuman bisanya segitu, itu tidak apa-apa. Tapi kalau bisa melakukannya sampai full, tapi melakukannya setengah, tapi dia bisa, berarti itu kurang sah. Karena di dalam kebisaannya itu tidak melakukan. Jadi tentang ibadah itu Gusti Allah tidak memberatkan tentang manusia yang mau melakukan ibadah sholat. Lalu di dalam berjongkok membacanya subhanallah, itu sah. Lalu di dalam berdiri sami Allah liman hamidah, cuma membacanya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana. Maknanya Rabbana. Nah itu Rabbana, maknanya Rabbana atini ingsun, Rabbana ing pikiran ingsun, Rabbana atini ingsun, ing dalam perjalanan ingsun saya sedang beribadah, fokuskanlah hati dan pikiran saya di dalam melakukan ibadah. Itu maknanya Rabbana kalau di dalam kitab Nurjati. Kalau di kitab-kitab yang lain itu tidak tahu, karena penafsiran kitab-kitab lain dengan kitab yang saya pegang itu belum tentu samanya. Di dalam kitab Nurjati, Rabbana maknanya Rabbana atini isu, Rabbana pikiran isu yang saya melakukan ibadah.
Fokuskanlah di dalam hati, di dalam pikiran saya sedang beribadah. Itu di dalam Rabbana. Lalu sujud. Di dalam sujud tidak bisa komplit, cuman bisanya subhanallah. Kalau komplit membacanya subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi dia tidak bisa, cuman bisanya subhanallah. Itu tidak apa-apa di dalam melakukan ibadah sholat. Lalu tumaknina. Kalau membacanya komplit itu lebih baik, lebih bagus, lebih mulia. Tapi dia tidak bisa, cuman bisanya Rabbi firli. Itu sah. Bila ada orang menyatakan itu tidak sah, berarti penafsirannya umat manusia itu kurang pas. Lalu di dalam at-tahiyat pertama atau at-tahiyat terakhir, dia tidak bisa sampai full. Umat manusia itu bila melakukan ibadah menginginkannya semua juga full semua, sampai selesai semua. Tapi kemampuan umat manusia itu berbeda-beda di dalam perjalanannya melakukan ibadah. Jadi umat manusia tentang ibadah itu melihat kemampuan umat manusianya itu. Bila umat manusia itu melakukan tentang ibadah sholat, dia tidak mampu melakukan membaca at-tahiyatnya sampai selesai. Cuman bisanya at-tahiyat atau at-tahiyatul atau at-tahiyatus. Cuman bisanya segitu. Di dalam kitab Nurjani itu dibenarkan, disahkan. Tapi ada orang yang menyatakan bahwa inti-inti sholat, kewajiban sholat itu harus full semua bacaan-bacaannya. Tapi di dalam kitab saya tentang ibadah itu semampu orangnya, kemampuannya, seberapa kemampuannya. Umat manusianya mampunya cuma membaca at-tahiyat. Disuruh kelanjutannya tidak mampu, dia bilang tidak sah. Berarti penafsiran umat manusia itu kurang pas di dalam perjalanan ilmunya, di dalam perjalanan kitabnya, di dalam perjalanan agamanya. Karena bacaan-bacaan itu kuncinya ibadah sholat 5 waktu. Itu tergantung kemampuan umat manusia. Bila umat manusia itu mampunya segitu, belajar berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, cuma kemampuannya segitu. Yang mampunya segitu, itu disahkan, itu dibolehkan bahwa sholat itu benar, bahwa ibadah itu benar yang melakukannya, yang salah itu yang tidak melakukannya. Jadi jangan buat tukar padu di dalam bacaan-bacaan itu. Karena di dalam ibadah-ibadah itu bukan karena bacaannya. Di dalam ibadah itu tergantung keniatannya, dalam hati, dalam pikirannya. Melakukan ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Orang itu melakukan ibadah sholat 5 waktu, cuman bacaan-bacaannya tidak lengkap. Di dalam kitab saya, di dalam kitab Nurjati, itu dinyatakan benar 100%, tidak ada yang salah. Karena tujuannya baik, bagus, benar, mulia, ingin perjalanannya, ingin beribadah. Bila ada yang menyalahkan, berarti manusia itu tidak mengerti tentang ngaji kitab, tidak mengerti tentang ibadah. Karena tentang ibadah, tentang kitab itu tidak memberatkan tentang yang melakukan sholat atau ibadah. Karena di dalam sholat itu semuanya diserahkan terhadap umat manusia. Umat manusianya itu melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan.
itu dibenarkan di dalam kitab Nurjati. Bila ada yang menyalahkan, berarti penafsirannya kurang pas. Kalau ingin menyalahkan, itu terhadap orang-orang yang belum mau melakukannya, itu yang disalahkan. Orang ini mau melakukannya, tapi belum komplit, kemampuannya cuma segitu, tapi udah belajar bertahun-tahun, cuman bisanya segitu. Jadi jangan disalah-salahkan. Yang disalahkannya yang tidak melakukan. Karena kunci ibadah itu di dalam keikhlasan, bukan karena bacaan-bacaannya. Lalu dilanjutkan dengan menjaberna ing saking gustihne. Ing saking gustihne itu perintah-perintah Gusti Allah itu terhadap agama-agama. Umat manusia itu kalau tentang agama itu riskan. Bila ada orang yang salah mengucap satu kata atau dua kata, lalu dihujat, lalu dicaci. Padahal kontrak-kontrak umat manusia itu di dalam perintah-perintah Gusti Allah atau di dalam perintah-perintah insatin Gustinya, waktu menjalankan penciptaan-penciptaan tentang wujudnya sebelum dikasih roh, itu udah dikasih tahu bahwa umat manusia itu udah ditakdirkannya ada baik, ada buruk, ada salah, ada benar. Imannya juga ada kuat, ada tidak. Jadi umat manusia itu kadang-kadang lupa tentang itu. Bahwa umat manusia itu di dalam dunia itu tidak selamanya benar, tidak selamanya pintar. Karena di dalam kepintaran pasti ada kesalahan, di dalam kebenaran pasti ada keburukan. Jadi umat-umat manusia itu kadang-kadang lupa tentang takdirnya, tentang kodratnya, tentang itu. Karena umat manusia itu udah ditakdirkannya dua unsur semua. Bila ada orang yang melakukan kehilafan, nasihatilah, jangan dihujat, jangan disalah-salahkan. Itu alangkah lebih baiknya daripada menghujat, daripada menyalah-nyalahkan. Karena umat manusia itu pasti ada benar, pasti ada salah. Karena umat manusia di dalam perjalanan umat manusia, bila masih hidup itu jangan disalah-salahkan. Karena di dalam elang mati Gusti Allah gawe jalan. Jalan-jalan umat manusia itu di dalam perjalanan umat manusia itu kadang baik, kadang buruk. Karena di dalam perjalanan umat manusia itu Gusti Allah gawe jalan. Jalan umat manusia itu waktu ini, hari ini, bulan ini, tahun ini, umat manusia ini di dalam perjalanannya baik, bagus, benar, mulia ini perjalanannya. Tapi bulan depan atau tahun depan belum tentu di dalam perjalanannya baik, bagus, benar, mulia. Lalu umat manusia hari ini, bulan ini, tahun ini perjalanannya tidak baik, tidak bagus, tidak mulia. Tapi bulan depan, tahun depan itu belum tentu di dalam perjalanannya itu buruk terus. Sewaktu-waktu umat manusia itu melakukannya pasti ada kebaikannya. Karena umat manusia itu di dalam keburukan pasti ada kebaikan, di dalam kebaikan pasti ada keburukan. Jadi umat manusia itu bila masih hidup jangan menilai-nilai orang ini baik, ini buruk.
ini jahat, ini tidak. Karena di dalam perjalanan umat manusia itu tidak ada yang tahu. Di dalam perjalanan umat manusia itu tidak ada yang tahu kebenarannya atau kebaikannya atau keburukannya atau kejelekannya. Yang menilai itu Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah. Di dalam Ainul ini satu pangeran Kamraha. Yang menghaki, yang menilai itu Gusti Allah atau Sang Pencipta. Jadi yang menilai baik buruknya itu jangan manusia. Yang menilai itu Gusti Allah. Tapi kebanyakan zaman sekarang umat manusia banyak yang bisa menilai tentang itu. Lalu dilanjutkan dengan mem satu alif. Ing perjalanan hati Muhammad. Jadi ing dalam mem jaberna satu alif. Ing perjalanan hati Muhammad. Ing perjalanan hati kain Nabi Muhammad SAW. Itu diliputi kemuliaan di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam perjalanannya. Karena yang memegang Islam itu yang pertama, yaitu kain Nabi Muhammad SAW. Karena yang diperintahkan oleh Gusti Allah untuk melakukan ibadah 5 waktu, yaitu kain Nabi Muhammad SAW. Lalu didirikanlah Islam, lalu dipeganglah Islam itu. Islam dari Nabi Muhammad SAW itu Islamnya rahmatan lil alamin, indah, adem, tentrem, ayem di dalam perjalanannya. Bila menginginkan ketentraman di dalam perjalanan hidup di dalam dunia ini, peganglah yaitu Islamnya kayak Nabi Muhammad SAW. Jangan memegang imam ini, imam itu, karena imam itu manusia. Karena umat manusia itu kalau memegangnya kayak Nabi Muhammad SAW itu langsung dari utusan Gusti Allah. Tapi kalau imam itu belum tentu kebenarannya, karena imam itu mencatatnya dari ucapan-ucapan kayak Nabi Muhammad SAW yang dicatat oleh para sahabat waktu mengucap itu. Lalu para sahabat itu diturunkanlah membuat kitab-kitab, membuat sejarah-sejarah, membuat riwayat-riwayat tentang sahabat itu. Ada yang komplit, ada yang tidak. Contohnya pengawasan malam hari ini. Malam hari ini berangkat, entar Senin depan tidak berangkat. Berarti ilmu kayak Nabi yang diturunkan terhadap para sahabat itu ada yang sempurna, pas, ada yang tidak. Yang berangkat terus pas, yang kadang berangkat kadang tidak pas. Jadi imam-imam yang membuat kitab-kitab atau membuat riwayat-riwayat tentang kitab-kitab itu, yaitu dari ucapan-ucapan kayak Nabi Muhammad SAW, lalu ditulis oleh para sahabat. Para sahabat kadang berangkat, kadang tidak. Jadi yang dulunya mempunyai satu, lalu yang keduanya tidak berangkat, yang kesatunya tidak berangkat, yang keduanya berangkat. Berarti yang satu tidak mempunyai yang dua tidak mempunyai satu. Contohnya seperti itu. Jadi tentang kitab itu, tentang para sahabat yang mencatat tentang kitab itu, lalu disempurnakan oleh imam-imam itu, dicatat. Kitab-kitab imam-imam itu dari perkumpulan para sahabat, lalu dicatat.
Imam ini yang paling benar, imam ini yang paling benar, imam ini yang paling benar, imam ini yang paling benar. Karena dia mempunyai riwayat, karena dia mempunyai kitab, karena dia mempunyai sejarah. Imam ini punya, imam ini punya, imam ini punya. Nah, imam-imam ini asal usulnya dari para sahabat semua. Jadi kadang-kadang imam-imam ini, penafsiran imam ini begini, penafsiran imam ini begini, penafsiran imam ini begini, penafsiran imam ini begini. Jadi imam yang lebih dari satu itu saling senggol menyenggol. Karena di antara satu dan dua tidak pas, di antara tiga dan empat tidak pas. Karena mempunyai pedoman-pedoman semua. Asal usul kitab imam-imam ini dari seluruh sahabat-sahabat kayak Nabi Muhammad SAW. Jadi alangkah baiknya, alangkah bagusnya, yaitu harus memegangnya Islamnya kayak Nabi Muhammad SAW saja, supaya tidak bingung. Karena di dalam kitab-kitab itu ribuan kitab, ajarannya berbeda-beda. Mengambilnya, kalau khususnya orang Islam, mengambilnya yaitu Islamnya kayak Nabi Muhammad SAW saja. Karena yang membuat kacau balau di antara Islam dan Islam terpecah-pecah ini, karena banyak imam-imam, karena banyak kitab-kitab yang diciptakan oleh para imam. Asal usul kitab-kitab itu dari riwayat-riwayat para sahabat. Para sahabatnya dari riwayat-riwayat ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi para sahabatnya ini mendengarkan tausiah-tausiah dari Nabi Muhammad SAW. Kadang berangkat, kadang tidak. Jadi pengetahuannya itu belum komplit. Kalau pengetahuannya para sahabatnya itu berangkat terus, itu alangkah baiknya. Tapi kebanyakannya itu kadang berangkat, kadang tidak. Kebanyakannya. Karena keimanan, keyakinan itu pasang surut. Kadang kuat keyakinannya, kadang imannya kuat keyakinannya, kadang tidak. Karena manusia udah ditakdirkan, udah dikodratkan. Jadi kitab-kitab yang diciptakan oleh imam-imam itu asal usulnya dari para sahabat, lalu disempurnakan oleh para imam-imam itu. Barulah Islam itu tajinya satu, Islamnya kayak Nabi Muhammad SAW. Lalu jadilah terpecah-pecah banyak. Kalau menurut kitab Al-Quran, Islam itu entah terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Lalu yang diterima itu Islamnya, kalau kata para alim ulama, yaitu yang ahli sunnah wal jamaah, seluruh mengakui saya yang ahli sunnah wal jamaah, saya yang ahli sunnah wal jamaah. Semua organisasi-organisasi Islam menyatakan tentang itu, bahwa sayalah yang ahli sunnah wal jamaah. Padahal isi-isi ahli sunnah wal jamaah itu, Islam itu terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Yang diterima cuma satu, yaitu iman, takwa, tawakal. Iman itu mengimani bahwa saya diciptakan oleh Gusti Allah atau Sang Pencipta. Takwa maknanya saya menjalankan perintah dari Sang Pencipta atau Gusti Allah, menjalankannya. Yang dianjurkan dijalankan, yang tidak dianjurkan tidak dijalankan. Maknanya ketakwaan. Lalu ketawakalan itu perjalanan saya.
Saya menjalankan agama saya menjalankan keyakinan saya. Jadi harus membutuhkan ketawakalan di dalam perjalanannya, menginginkannya bila menginginkan selamat dunia dan akhirat. Jadi menjalankanlah keimanan, ketakwaan, ketawakalan di dalam perjalanannya tentang agamanya. Jadi Islam itu yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah itu isinya iman, takwa, tawakal. Bukan organisasi ini, bukan organisasi itu. Karena semua organisasi bilangnya yaitu ahli sunnah wal jamaah semua, tapi isinya tidak tahu tentang itu. Kalau isi ahli sunnah wal jamaah itu iman, takwa, tawakal di dalam perjalanannya, di dalam agamanya. Lalu dilanjutkan ain paseo ing Gusti lan atase. Ing Gusti lan atase, Gusti Allah telah mengatasi semua kebutuhan makhluk-makhluknya, kebutuhan cipta-ciptaannya. Tentang apa? Tentang agama. Gusti Allah telah mengasih tahu ini yang baik, ini yang buruk. Itu tergantung makhluk-makhluknya. Lalu Gusti Allah mengutus seorang nabi untuk mengasih tahu tentang itu, baik buruknya di dalam perjalanannya. Lalu nabi itu mendirikan agama. Lalu di dalam agama itulah mengetahui tentang baik buruknya di dalam perjalanannya. Karena di dalam ain baseo ing Gusti lan atase, semua agama-agama itu dari nabi-nabi. Semua keyakinan-keyakinan itu dari nabi-nabi. Karena nabi itu mengasih tahu bahwa yakinlah terhadap agama ini. Karena agama ini berdirinya dari keyakinan. Lalu dikasih tahu tentang Sang Pencipta atau Gusti Allah. Inilah Sang Pencipta, inilah Gusti Allah. Jadi utusan-utusan nabi itu mempunyai atasannya, yaitu Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan wawamati Gusti Allah gawe lingkungan. Gusti Allah membuat lingkungan-lingkungan di dalam dunia ini, semuanya untuk umat manusia, semuanya untuk makhluk-makhluknya. Semua makhluk-makhluk bermohon atau bersyafaat itu terhadap Sang Pencipta, itu terhadap Gusti Allah. Makhluk-makhluk di dalam lingkungan alam dunia ini bukan manusia saja. Ada tumbuh-tumbuhan, ada satu hewan, ada manusia, ada sebangsa jin, ada sebangsa malaikat. Semuanya di dalam lingkungan-lingkungan itu, semuanya bermohonnya terhadap Sang Pencipta, terhadap Gusti Allah, terhadap ing Gusti ini. Lalu dilanjutkan non jaberna ing saking Gusti ini. Gusti Allah itu Sang Pencipta. Sang Pencipta itu ing Gusti ini. Jadi segala sesuatu, keputusan-keputusan makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia itu, yang menilai kebenaran, yang menilai kesalahan itu bukan makhluk-makhluknya, tapi Gusti Allah atau Sang Pencipta atau ing Gustinya. Jadi yang menilai baik buruknya itu jangan manusia. Yang menilai baik buruk itu Gusti Allah. Tapi zaman-zaman sekarang umat manusia itu bisa menilai orang itu buruk, bisa menilai itu orang itu jahat, bisa menilai itu orang itu baik, bisa menilai orang itu mulia. Padahal yang mengetahui tentang itu yaitu ing Gustine. Nun jaberna ing saking Gustine, yaitu Gusti
Gusti Allah yang lebih tahu, bukan makhluk-makhluknya. Bila umat manusia menjalankannya, kebaikan, kebenaran, kemuliaan di dalam perjalanannya, karena di dalam surat Al-Ma'un ayat 7, wa yamna'unal ma'un, dan enggan untuk memberi bantuan. Jadi kalau jadi orang itu jangan enggan membantu orang. Karena sewaktu-waktu saya ini membutuhkan tentang orang-orang. Karena saya hidup di dalam dunia ini. Saya hidup ini hubungannya dengan hablum minanas, di antara manusia dan manusia. Jadi kalau ada orang yang membutuh bantuan, bantulah dengan keikhlasan, dengan keriduan. Membantu itu bukan yang berat, yang mudah juga boleh. Karena bantuan-bantuan itu semampunya, seikhlasnya tentang apapun. Jadi jangan engganlah membantu orang. Bila ada orang membantu, itu lebih baik, lebih bagus, lebih mulia. Bila ada orang yang tidak bisa membantu tentang kebutuhan orang lain, dia enggan. Berarti manusia itu kurang baik, kurang bagus, kurang benar di dalam perjalanannya. Karena di dalam surat Al-Ma'un yang menyatakan bila ada orang yang enggan untuk memberi bantuan-bantuan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, berarti manusia itu kurang baik, kurang bagus, kurang benar di perjalanannya. Jadi jangan diikutilah tentang itu. Ikutilah kemuliaan, ikutilah kebaikan, ikutilah kebagusan di dalam perjalanannya. Bila ada orang yang butuh bantuan, bantulah. Bila ada orang yang butuh yang lain-lain bantuannya, itu bantulah. Bantuan-bantuan itu bukan harta benda saja. Bantuan solusi, bantuan arahan-arahan, itu juga membantu. Menyenangkan pikiran orang itu juga membantu di dalam kesusahan itu. Bantuan-bantuan itu bukan harta benda saja. Bantuan-bantuan itu banyak, bermacam-macam beragam. Jadi saya sarankan, bila ada orang yang meminta bantuan, bantulah dengan keikhlasan, dengan keriduan di dalam perjalanan umat manusia. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhina wa Muhammad wa sallim wa wa ta'ala wa ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa majidan ya rabbana ya hamdan wa sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa syamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khusyu'ana wa la tarbiha wujuhana ya ilahal amin wa ya khairan nasirina bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antal samiul alim wa khususan pada jamaah wa umurina wa salamati wa bismillah wa umurina wa salamati wa bismillah wa umurina wa salamati wa bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.